Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Komaria, Magister Statistika, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan visualisasi data. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A6 TMR yang beranggotakan saya sendiri, Afida Fawaida, NIM 19, kanan saya Rizka Salamozia, NIM 11, dan saya Nadia Rashidah, NIM 15. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan aplikasi web interaktif yang kami kembangkan menggunakan AirShiny melalui RStudio sebagai proyek tugas akhir mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, aplikasi web ini berjudul DAPET, yaitu Data Aplikasi Penjualan Tembakau. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mengeksplorasi dan menganalisis dataset penjualan tembakau secara interaktif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan mengenai aplikasi data penjualan tembakau yang telah kami kembangkan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi dataset yang kelompok kami kembangkan, yaitu berjudul DAPET atau Data Penjualan Tembakau. Untuk di sini menyajikan profil perancang dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang atau 3 mahasiswa. Yang pertama adalah Rizka Sarafauziah, yang kedua Nani Arosidah, dan yang ketiga Afida Fawaida. Selanjutnya, data di sini menyajikan informasi data yang berisi tabel data dan juga deskripsi data. Untuk tabel data kita klik. Nah, halaman ini akan menampilkan seluruh tabel data dari penjualan tembakau. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah deskripsi data. Nah, di sini data ini itu merupakan informasi dari setiap varian produk dalam sistem penjualan tembakau. Dalam dataset ini memiliki 10 variabel, yaitu ID varian, kategori, item names, brand names, basic price, in stock, track alert, track cost, dan cost amount. Dalam dataset ini, jumlah barisnya yaitu 580 dan jumlah kolomnya yaitu 10. Selanjutnya ada statistika deskriptif yang menyajikan jenis statistika deskriptif. Ada 2, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data, kita klik di sini akan menampilkan ukuran pemusatan data penjualan tembakau yang berisi mean, median, dan juga modus. Oleh karena data yang kita analisis yang dipakai adalah variabel numerik, di sini ada 3 variabel numerik, yaitu basic price, in stock, dan juga cost amount. Kita coba pakai yang cost amount, diklik. Nah, mean dari cost amount adalah 11.828,38 dan medianya adalah 9.883 dan modusnya adalah 15.000. Untuk yang kedua ada ukuran penyebaran data. Nah, halaman ini menampilkan ukuran penyebaran data penjualan tembakau yang berisi range, standar deviasi, variance, dan interquartile range. Untuk variabel numeriknya juga ada 3, yaitu basic price, in stock, dan juga cost amount. Kita coba pakai yang basic price. Untuk range-nya dari data penjualan tembakau 500 ini adalah merupakan nilai terendah dalam data penjualan tembakau. Untuk yang 55.000 ini adalah data tertinggi dari data penjualan tembakau. Jadi range-nya adalah 55.000 dikurangi 500, yaitu 54.500. Untuk standar deviasinya yaitu 11.323,83, variasinya 128.229.084. Untuk interquartile range yaitu 16.000. Selanjutnya di sini ada menu visualisasi, ada jenis visualisasi, bar chart, scatter plot, pie chart, box plot, dan density plot. Untuk yang bar chart, di sini kita pilih variabel kategoriknya adalah track stock, dan untuk
variabel track stock ini menjadi sumbu X. Kemudian untuk variabel numerik ada cost amount di sini sebagai sumbu Y. Untuk interpretasi dari bar chart tersebut, bar chart yang berwarna merah atau track stock no, tingginya bar chart ini itu menunjukkan sekitar 2 juta. Untuk bar chart biru track stock yes, tingginya menunjukkan sekitar mendekati 5 juta. Jadi, jumlah biaya atau cost amount untuk produk yang stoknya dilacak kategori yes jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang stoknya tidak dilacak kategori no. Kemudian untuk yang scatter plotnya, di sini kita pilih variabel numerik basic price sebagai variabel X dan variabel cost amount sebagai sumbu Y. Untuk interpretasi dari scatter plot tersebut, sumbu X itu atau basic price mempresentasikan harga dasar produk. Untuk sumbu Z atau cost amount mempresentasikan jumlah biaya atau nilai. Titik-titik pada plot diwarnai berdasarkan kategori produk tembakau. Dapat dilihat pada scatter plotnya bahwa terdapat hubungan positif yang jelas dan kuat antara basic price dan cost amount. Hal ini berarti semakin tinggi harga dasar suatu produk tembakau, cenderung semakin tinggi pula nilai atau jumlah biayanya. Titik-titik cenderung membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Dan di scatter plot ini tidak ada titik data yang terlihat sangat jauh atau outlier yang ekstrim dari pola tren utama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada outlier ekstrim yang jelas dalam hubungan antara harga dasar dan nilai atau biaya. Oke, selanjutnya ada dari pie chart. Di sini kita memilih variabel track alert. Pie chart di sini menunjukkan ada dua kategori dari track alert, yaitu no dan yes. Untuk yang yes mewakili 62,07% dari total data. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data atau observasi memiliki status track alert yes. Artinya dalam konteks data yang divisualisasikan, sebagian besar item atau entitas memiliki fitur atau kondisi peringatan pelacakan yang aktif. Nah, untuk sektor warna merah muda atau track alert no mewakili 37,93% dari total data. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari data memiliki status track alert kategori no. Artinya sejumlah signifikan item atau entitas tidak memiliki fitur atau kondisi peringatan pelacakan yang aktif. Jadi dari pie chart ini jelas menunjukkan distribusi dari status track alert dalam dataset. Mayoritas sekitar 62% dari data memiliki track alert dalam kondisi yes, sementara sekitar 38% berada dalam kondisi no. Selanjutnya ada box plot. Variabel yang divisualisasikan kita pilih basic price sebagai sumbu Y dan track alert sebagai sumbu X. Nah, dapat dilihat dari gambar box plotnya. Untuk yang kategori no berwarna merah muda, di sini garis tengah dalam kotak atau median itu sekitar 14.000. Kemudian kuartil pertama batas bawah kotak sekitar 5.000 dan kuartil ketiga batas atas kotak sekitar 24.000. Kemudian di kategori yang no itu ada outlier di atas 1 sekitar 52.000. Hal ini menunjukkan ada satu atau lebih produk dengan track alert no yang memiliki harga dasar yang jauh lebih tinggi dari sebagian besar data lainnya dalam kategori ini. Untuk yang box plot berwarna biru dalam kategori yes, di sini garis tengah dalam kotak atau mediannya sekitar 15.000. Kemudian Q1 atau kuartil pertama batas bawah kotak sekitar 7.000 dan Q3 batas atas kotak sekitar 22.000. Terdapat 3 outlier atas yaitu sekitar 42.000 dan 44.000. Hal ini menunjukkan ada beberapa produk dengan track alert yes yang memiliki harga dasar yang jauh lebih tinggi dari sebagian besar data lainnya.
Selanjutnya density plot. Untuk sumbu X-nya kita pilih cost amount dan sumbu Y-nya yaitu density. Nah, modus atau puncak kepadatan utama, puncak tertinggi distribusi terjadi di sekitar nilai 5.000 hingga 7.000 pada sumbu cost amount. Ini mengartikan bahwa nilai cost amount paling sering atau paling padat berada di kisaran ini. Kurva tersebut memiliki ekor yang memanjang ke kanan, menunjukkan bahwa ada beberapa nilai cost amount yang relatif tinggi, meskipun frekuensinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai di sekitar modus. Menu selanjutnya yaitu preprocessing data. Di sini ada penanganan dan transformasi data. Kita pilih penanganan missing value. Di sini terdapat missing value sejumlah 5 baris pada kolom cost amount. Kita bisa memilih metode penanganan. Jika tidak diubah, maka barisnya menjadi 580 baris. Kalau kita milih penanganan dengan hapus baris, maka data tersebut menjadi 575 baris. Selanjutnya yaitu ada transformasi dan normalitas. Di sini kita pilih variabel numeriknya adalah cost amount. Untuk histogram sebelum transformasi, variabel cost amount histogramnya itu belum membentuk sebuah lonceng. Untuk gigi plot sebelum transformasi, titik-titik data juga belum mendekati garis hitam atau garis linear. Dan untuk p-value-nya itu masih kurang dari 0,05, yang artinya belum berdistribusi normal. Kemudian kita lakukan log transformasi. Histogram setelah log transformasi belum juga membentuk sebuah lonceng. Dan untuk gigi plot setelah log transformasi juga masih banyak titik-titik yang belum mendekati garis hitam. Untuk p-value-nya juga masih kurang dari 0,05 atau alfa. Kemudian kita lakukan lagi transformasi akar kuadrat. Histogramnya di sini hampir membentuk sebuah lonceng. Dan untuk gigi plot setelah transformasi akar kuadrat, titik-titiknya juga sudah hampir mendekati garis hitam atau garis linearnya, tetapi masih ada sedikit titik-titik yang berada di menjauh dari garis hitam. Untuk p-value-nya di sini juga masih kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk transformasi tersebut perlu dilakukan transformasi lagi karena data tersebut masih belum berdistribusi normal, sehingga transformasi belum cukup untuk mencapai distribusi normal. Menu selanjutnya ada analisis data yang berisi regresi linear. Halaman ini akan menampilkan hasil analisis regresi linear untuk memprediksi basic price. Kita pilih variabel kategoriknya, pilih variabel cost amount, kemudian kita jalankan regresi. Nah, dapat dilihat pada gambar regresi tersebut, variabel dependent atau sumbu Y-nya di sini adalah basic price dan variabel independent sumbu S yaitu cost amount. Garis biru tebal adalah garis regresi linear terbaik yang ditarik melalui titik-titik data. Garis ini merepresentasikan model linear yang memprediksi basic price berdasarkan cost amount. Meskipun ada tren yang jelas, tidak semua titik data persis berada di garis regresi. Ada sebaran vertikal titik-titik di sekitar garis. Sebaran ini disebut residu. Ada beberapa titik-titik yang sedikit menyimpang dari garis, terutama di bagian atas. Tidak ada outlier ekstrim yang secara signifikan menarik garis regresi ke arah yang tidak representatif. Sekian penjelasan dari aplikasi website ini yang kami rancang. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.